Kakek 61 tahun perkosa IRT hingga hamil. Prabowo dorong penguatan pertahanan Indonesia-Thailand. Pemerintah siapkan hari ulang tahun RI lebih merakyat. Iran ancam serang pasukan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Nelayan ditemukan usai hilang 1 bulan saat melaut. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda. Kali ini bersama saya, Sally Sregar. Dan saya Dea Manik akan menemani Anda dengan sejumlah informasi terkini dari dalam dan luar negeri. Inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari seorang kakek yang berusia 61 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, tega memperkosa seorang ibu rumah tangga hingga hamil. Dalam aksi bejatnya, pelaku memaksa dan mengancam akan melukai korban jika berani melapor ke polisi. SA alias Nyiko harus berurusan dengan aparat Satreskrim Polres Goa. Ia ditangkap akibat diduga memperkosa seorang ibu rumah tangga berinisial AS di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Pelaku ditangkap dan diamankan ke ruang unit Resmob Satreskrim Polres Goa untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kasus pemerkosaan ini terungkap dari hasil pemeriksaan tim medis rumah sakit yang menyatakan korban tengah mengandung usai korban dirawat akibat jatuh pingsan. Korban kemudian mengaku telah diperkosa pelaku pada Desember 2025 lalu. Mendapatkan laporan dari keluarga korban, petugas kepolisian bergerak cepat dan menangkap pelaku. Dalam pelaksanaan operasi pekat ini telah berhasil kembali mengamankan pelaku tindak pidana pemerkosaan. Terhadap pelaku yang telah kami amankan yaitu SDN, umur 61 tahun, pekerjaan petani, alamat Kampung Margu Mulyo, Desa Margu Mulyo, Kecamatan Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Itu yang tertera pada KTP. Kemudian atas keterangan korban kepada keluarganya, akhirnya korban bersama keluarganya melaporkan hal ini ke Polres Goa untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal 473 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang lansia perempuan dievakuasi oleh tim SAR gabungan setelah terjatuh dari tebing curam setinggi 5 meter di area perbukitan Merak, Kota Cilegon, Banten. Pemirsa, diduga korban terjatuh akibat terpleset saat berkebun. Upaya penyelamatan Samaah lansia perempuan dari dasar tebing ini berlangsung dramatis. Petugas gabungan mencari jalur alternatif dan berhasil mengevakuasi korban dari tebing setinggi 5 meter di area Gunung Cinampul, Kelurahan Lebak Gede, Kota Cilegon, Banten. Menurut sejumlah keterangan, kejadian ini bermula saat korban, Samaah, berusia 60 tahun, berkebun bersama kerabatnya. Namun korban diduga terpleset dan terjatuh dari tebing. Akibat kejadian ini, korban mengalami cedera tulang dan membuat korban tak bisa berdiri akibat terbentur batu. Diindikasi korban mengalami luka pangkal paha atas. Karena itu butuh evakuasi darurat untuk melakukan penyelamatan. Itu jatuhnya karena apa? Jatuhnya karena korban diduga sedang berkebun, terpleset, jatuh mengenai batu di bagian paha pangkal atasnya. Memang berkebunnya di area yang curam atau seperti apa?
Kebetulan di daerah Gunung Cinampul itu emang dataran curam dan banyak aktivitas warga sekitar berkebun di daerah situ. Meski nyawanya berhasil diselamatkan, namun saat ini korban harus dirujuk ke Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon untuk mendapatkan perawatan medis lanjutan. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Lubuk Linggau mengungkap dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Petugas menangkap seorang pria berusia 57 tahun yang diduga menyetubuhi anak tirinya berusia 15 tahun. Pria berinisial AA 57 tahun ini ditangkap di rumahnya di Kelurahan Tabakoji, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 setelah menjadi target penyelidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Pelaku diduga menyetubuhi anak tirinya yang masih berusia 15 tahun. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Lubuk Linggau, AKP M. Kurniawan Azwar. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi nomor LP-270-7-2026-SPKT Res LLG Polda Sumsel tanggal 12 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyidikan, aksi bejat pelaku dilakukan pada Senin 6 Juli 2026 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di Kelurahan Ceremetaba, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Pelaku melakukan aksi dengan cara merayu, membujuk atau mengancam korban. Penyidik kemudian menetapkan AA sebagai tersangka dan menahannya guna proses hukum. Dan kami informasikan bahwasanya Satreskrim Polres Lubuk Linggau melalui unit PPA di mana berhasil mengamankan tersangka inisial AA, yaitu merupakan orang tua angkat ataupun orang tua tiri dari korban, di mana pada saat pelaporan oleh pihak keluarga itu korban mengalami asusila oleh ayah angkatnya ini, dan saat ini tersangka sudah dilakukan penyidikan di Satreskrim Polres Lubuk Linggau untuk mengikuti pertanggungjawaban ataupun mempertanggungjawabkan hasil perbuatan yang sudah dilakukan, dan saat ini sudah proses dalam penyidikan. Untuk modusnya ada iming-iming atau seperti apa, Pak? Jadi untuk modusnya berdasarkan hasil penyidikan, yaitu korban itu dilakukan aksi yaitu dengan merayu ataupun dengan membujuk ataupun dengan mengancam di situ, dan kemudian terjadilah aksi asusila tersebut. Tersangka dijerat pasal 81 ayat 2 Jungto pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta pasal 473 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik Polres Lubuk Linggau masih melengkapi berkas perkara untuk proses hukum selanjutnya. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 3 orang pekerja proyek pembangunan sekolah rakyat yang dilaporkan hanyut tenggelam di Sungai Ogan Ilir, Sumatera Selatan ditemukan. Pemirsa, setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, ketiganya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR akhirnya menuntaskan pencarian 3 korban tenggelam di Sungai Ogan, wilayah Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Korban terakhir ditemukan pada Minggu 2 Agustus 2026 malam, menandai berakhirnya operasi pencarian yang berlangsung sejak sehari sebelumnya. Korban ketiga yang ditemukan diketahui bernama Rahman Udin, 33 tahun. Dengan ditemukannya korban tersebut, seluruh korban yang sebelumnya dilaporkan hanyut telah berhasil dievakuasi. Ketiganya merupakan pekerja bangunan sekolah rakyat. Diketahui korban pertama, Ari Febriansyah, 18 tahun, ditemukan pada Minggu dini hari, sekitar pukul 00.15 WIB. Selanjutnya korban kedua, Rizky Saputra, ditemukan pada Minggu sore sekitar pukul 17.00 WIB. Peristiwa naas ini bermula saat 5 orang berkumpul di tepian Sungai Ogan untuk merayakan ulang tahun salah seorang di antara mereka. Diduga insiden bermula ketika salah satu dari 3 laki-laki tersebut terpleset dan jatuh ke sungai. Melihat kejadian itu, 2 rekannya berusaha memberikan pertolongan. Namun upaya penyelamatan tersebut justru berujung petaka. Ketiganya terseret arus Sungai Ogan secara bersamaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, terekam CCTV seorang nenek berusia 61 tahun menjadi korban perampokan di rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu 2 Agustus 2026 siang. Pelaku mengikat mulut dan kaki korban usai mengambil barang berharganya.
Aksi perampokan penipuan seorang nenek 61 tahun di rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Minggu 2 Agustus 2026 siang. Nenek yang tinggal seorang diri ini disantroni perampok saat melaksanakan ibadah sholat. Dalam rekaman kamera CCTV, seorang pelaku terlihat melarikan diri usai merampok korban. Menurut keterangan korban, pelaku yang beraksi seorang diri tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan mengancam korban yang sedang ibadah sholat. Menggunakan sajam, pelaku meminta korban menyerahkan barang berharga miliknya. Untuk mencegah korban kabur dan berteriak, pelaku mengikat korban dengan lakban di bagian wajah dan kaki. Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan menggelar olah TKP dan melepaskan lakban dari mulut korban. Petugas kemudian berhasil menangkap pelaku di salah satu rumah kontrakan berikut para bukti handphone dan anting milik korban. Sang nenek kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kita amankan untuk rilis besok. Barang bukti apa? Anting, terus pisau, uang. Kasus perampokan ini ditangani Polsek Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang wanita bersembunyi dan pura-pura pingsan di samping kasur saat terjaring razia pasangan mesum di salah satu penginapan di Padang Lawas, Sumatera Utara. Pemirsa, wanita ini panik lantaran kedapatan berduaan dengan pria yang bukan suaminya. Satu persatu kamar penginapan di Jalan Desa Lotong, Desa Huta Lombang digeledah petugas gabungan Polres Padang Lawas, Sumatera Utara. Petugas menjaring 5 pasangan bukan suami istri yang sedang berduaan di dalam kamar. Seorang wanita terlihat bersembunyi di samping kasur dan berpura-pura pingsan setelah kedapatan petugas sedang berada di dalam kamar bersama seorang pria yang mengaku sebagai suaminya. Hal ini dilakukan wanita lantaran panik. Mengamankan 5 pasang di dalam sebuah penginapan yang masing-masing ada 5 kamar. Setelah kami lakukan pemeriksaan, kami menemukan 5 pasang itu yang bukan suami istri. Kami lihat dari KTP ataupun identitas yang lain. Untuk tindak lanjut ini kami amankan, kami bawa komando untuk kami lakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Nanti akan kami lakukan pembinaan dan rencananya nanti setelah kami lakukan pemeriksaan akan kami kembalikan kepada pihak keluarga. Guna dilakukannya pendataan dan pembinaan, 5 pasangan bukan suami istri yang terjaring razia ini diamankan ke Polres Padang Lawas sebelum dipulangkan kepada keluarga. Dari Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Tim Opsnal Unit Reserse Kriminal Polsek Karawaci, Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap terduga pelaku pelecehan seksual yang dikenal dengan sebutan begal bokong. Pelaku ditangkap di rumahnya di Perumnas 1 Karawaci, Tangerang, Banten. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Karawaci Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat mengungkap aksi begal bokong yang viral di media sosial. Berbodalkan laporan korban, keterangan para saksi, serta rekaman kamera pengawas atau CCTV, petugas berhasil menangkap seorang terduga pelaku berinisial FJ berusia 20 tahun di rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian di Jalan Lila, Perumnas 1 Karawaci, Tangerang, Banten. Petugas menyita barang bukti berupa sepeda motor serta pakaian yang diduga digunakan pelaku saat melancarkan aksinya. Kapolsek Karawaci Kompol Anggoro Winardi mengatakan pihaknya masih mendalami motif pelaku dan masih menelusuri kemungkinan adanya korban lain. Benar bahwa kami telah mengamankan 1 orang pelaku begal. Seperti yang tadi teman-teman sampaikan, telah berhasil kami amankan 1 orang pelaku yang viral di media sosial. Setelah itu kami melakukan cek TKP, memeriksa saksi-saksi dan memeriksa CCTV, dan berhasil kami amankan 1 orang pelaku berinisial BJ di tidak jauh dari TKP. Modusnya sedang kita dalami untuk modus kita sedang dalami. Pengakuannya baru sekali, namun tetap kami dalami terkait korban-korban lainnya. Apabila masih ada, kita harap untuk melapor ke Polsek Karawaci. Pelaku kita amankan di rumahnya, tim reskrim pimpinan AKP Riono. Berhasil kami amankan di rumahnya, berikut barang bukti lainnya seperti sepeda motor, baju yang digunakan pada saat melakukan, dan ada keterangan beberapa saksi beserta korbannya, dan membenarkan bahwa
dia adalah pelakunya. Pasal yang disangkakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Sementara itu, petugas meminta korban membuat laporan polisi secara resmi sebagai dasar proses hukum. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Karawaci, Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana otoritas Sri Lanka menetapkan status siaga merah di sejumlah wilayah setelah hujan deras selama beberapa hari memicu banjir dan tanah longsor. Warga di daerah rawan diminta segera mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Rekaman yang dirilis oleh media lokal memperlihatkan jalan, permukiman, dan rumah warga terendam banjir akibat meluapnya sungai Mahaweli dan Kelani. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan, sementara lumpur dan material longsor menutup akses jalan di beberapa titik. Tim penanggulangan bencana telah diterjunkan ke kawasan dataran rendah untuk membantu evakuasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Otoritas setempat juga mengimbau warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai dan daerah rawan longsor agar segera pindah ke tempat yang lebih aman. Pejabat setempat menyatakan curah hujan di hulu daerah aliran sungai Mahaweli mencapai hampir 200 mm. Beberapa kawasan termasuk Nawalapitia, Nanuoya, dan Watawala mencatat curah hujan yang lebih tinggi lagi. Hingga kini otoritas setempat masih terus memantau ketinggian muka air sungai dan meminta masyarakat mematuhi seluruh imbauan evakuasi demi keselamatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang melanda wilayah La Aura, China, Chile menyebabkan sungai setempat meluap dan memicu banjir parah di kota Angol. Puluhan rumah terendam, ratusan warga terdampak, sementara petugas darurat terus melakukan evakuasi dan penanganan di lokasi. Area jalanan dan permukiman di kota Angol tampak terendam air. Warga dan pengendara berusaha melintasi genangan, sementara sejumlah kawasan hanya dapat diakses menggunakan perahu. Warga mengaku kehilangan hampir seluruh harta benda mereka. Banyak perabot dan barang rumah tangga hanyut atau rusak akibat banjir yang datang secara tiba-tiba. Kawasan La Alborada, Santa Teresita, dan Los Rios menjadi wilayah paling terdampak. Personel militer dan petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk membantu evakuasi serta menyalurkan bantuan kepada warga. Menurut Otoritas Penanggulangan Bencana Chile, Senapred, tercatat 76 warga terdampak langsung di kota Angol. Kemudian sebanyak 25 rumah mengalami kerusakan berat dan 35 rumah lainnya rusak ringan. Pemerintah daerah juga meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah negeri pada 3 dan 4 Agustus sambil menunggu penilaian lebih lanjut atas dampak banjir. La verdad fue algo terrible para nuestras familias. No pensamos que iba a pasar a mayores la pérdida completa de todo nuestro hogar. Todo, el patio flotaba completo, las cosas dentro. Se desbordó el río, tuvimos que evacuar. Hoy día en la mañana pudimos tratar de ingresar a nuestro hogar porque estaba el agua muy arriba. Dentro de nuestro domicilio está todo lleno de barro. El agua ingresó hasta el domicilio completo, tenemos el patio igual, todo mojado. Perdimos casi todo en realidad, son pocas las cosas que se pueden. Secara keseluruhan, sistem cuaca ekstrim yang melanda wilayah tengah dan selatan Chile telah menyebabkan 2 orang meninggal dunia, serta lebih dari 1.000 orang terdampak dan ribuan lainnya terisolasi. Pihak berwenang terus memantau kondisi, mengingat hujan masih berpotensi berlanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait Menhub pastikan penanganan korban KMT Mutiara Sentosa 2 optimal akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam Sinpo TV. Informasi kita lanjut dari Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan duka cita atas wafatnya putri kerajaan Thailand dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Raja Thailand. Momen tersebut pemirsa menjadi bentuk penghormatan dan kedekatan hubungan Indonesia dan Thailand. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pesan duka dan doa kepada kerajaan Thailand atas wafatnya putri Bachrakiti Yapa. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat bertemu Perdana Menteri Thailand Anutin Kanvirakul di Istana Merdeka Jakarta. Selain menyampaikan bela sungkawa, Presiden Prabowo juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Raja Thailand Maha Vajiralongkorn serta mendoakan kesehatan dan kekuatan dalam memimpin negara. Presiden Prabowo menyebut dirinya memiliki hubungan panjang dengan Raja Thailand sejak keduanya masih menjadi prajurit. Before we continue, I wish to convey our deepest condolences on behalf of Indonesia and on my personal behalf to the royal family and the people of Thailand on the passing of Her Royal Highness Princess Bachrakiti Yapa. Our thoughts and prayers are with you during this difficult time. I would also like to extend my warmest birthday greetings to His Majesty King Maha Vajiralongkorn, Phra Vajira Klau Chau Yu Hua. May His Majesty continue to be blessed with good health, happiness, and strength in leading the Kingdom of Thailand. As you know, I have a very long personal relationship with His Majesty. We were both soldiers when we were young. So we have fond memories. And actually when we meet, it's like old soldiers talking about old times. Dalam kesempatan tersebut, Perdana Menteri Thailand Anutin juga menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Thailand turut mendoakan para korban dan keluarga yang terdampak musibah tersebut. Our meeting without expressing my deepest condolences on behalf of Thai people for the tragic fiery fire in Indonesia yesterday. Our thoughts are very much with the victims and their families, and I hope that there will be no more casualties. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PM Thailand Anutin Chanvirakul menyerahkan medali kehormatan kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai tokoh ikonik yang dihormati militer Thailand. Perdana Menteri Thailand Anutin Kanvirakul memberikan penghormatan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dengan menyerahkan medali kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand. Anutin menyebut Presiden Prabowo sebagai sosok ikonik yang dihormati kalangan militer Thailand. Dalam kunjungan kenegaraan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 3 Agustus, Anutin menyampaikan bahwa para pejabat senior dan jenderal muda Thailand memiliki kekaguman terhadap perjalanan militer Prabowo. Ia juga menilai hubungan pertahanan Indonesia-Thailand akan terus diperkuat melalui latihan bersama dan kerjasama keamanan. Before I making a trip here, when I called upon my senior army officials to brief me for our visit this time, you sir are really a military icon, and many of our young generals, they admire your performance, and everybody vow to accompany my delegation to meet you today. So I've brought some medals that. Di kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas penghormatan tersebut dan menyebut medali kehormatan ini sebagai simbol persahabatan, kepercayaan, serta hubungan erat antara Indonesia dan Thailand. Saya juga ingin menyampaikan
apresiasi setinggi-tingginya kepada Yang Mulia dan pemerintah Kerajaan Thailand atas tanda kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand yang akan dianugerahkan kepada saya. Penghargaan ini di luar dugaan saya dan saya anggap sebagai cerminan dari kepercayaan, persahabatan, saling menghormati, dan eratnya hubungan antara Indonesia dan Thailand. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut masih dalam Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul sepakat meningkatkan perdagangan bilateral hingga USD 20 miliar pada tahun 2030. Kedua negara memperkuat kerjasama ekonomi melalui kemitraan strategis. Indonesia dan Thailand sepakat memperkuat kerjasama ekonomi dengan target peningkatan nilai perdagangan bilateral hingga mencapai 200 miliar USD pada 2030. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan strategis kedua negara. Komitmen itu disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto usai menerima kunjungan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul di Istana Merdeka, Jakarta. Kedua pemimpin juga mengadopsi roadmap kemitraan strategis Indonesia-Thailand 2026-2030 sebagai pedoman kerjasama di berbagai sektor. Ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan bilateral kita. Kami optimis target perdagangan sebesar US dollar 20 miliar pada tahun 2030 dapat dicapai melalui implementasi roadmap kemitraan strategis. Kita juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ketahanan pangan terkait teknologi pertanian, logistik, pengolahan pangan hingga ketahanan rantai pasok. Dengan keunggulan masing-masing di sektor industri halal, Indonesia dan Thailand dapat saling mendukung dalam membangun rantai nilai industri halal regional dan kerjasama ekonomi akan diperluas melalui peningkatan investasi, akses pasar, ketahanan pangan, energi, ekonomi digital, serta pembentukan Joint Trade Commission. Perdana Menteri Anutin menilai Indonesia dan Thailand memiliki potensi besar untuk meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kerjasama pertahanan Indonesia dan Thailand untuk menjaga stabilitas kawasan. Pemirsa, kedua negara sepakat meningkatkan kolaborasi militer dan keamanan. Upaya memperkuat stabilitas keamanan kawasan menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul. Kedua pemimpin sepakat meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 3 Agustus, Presiden Prabowo mendorong peningkatan latihan bersama, pertukaran perwira, serta kerjasama pendidikan antara Angkatan Bersenjata Indonesia dan Thailand. we should increase exchange of our officers in training and in education. Di kesempatan yang sama, Thailand juga menyatakan kesiapan memperluas kerjasama industri pertahanan, termasuk menawarkan 36 kendaraan lapis baja amfibi beroda untuk Korps Marinir TNI AL, serta memperkuat kemitraan pertahanan kedua negara. That we should expand cooperation in the defense industry and Thailand is ready to supply 36 amphibious wheeled armored vehicle or AVAV for the Indonesian Marine Corps. This model is currently in active service in our Royal Thai Marine Corps, and I'm so thankful that you gave us this opportunity to have our products being used in your country. Thailand juga mengundang Indonesia mengikuti pameran pertahanan dan keamanan guna membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang telah memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam.
Kerjasama ini pemirsa menjadi bagian dari upaya Indonesia dan Thailand memperkuat pemberantasan kejahatan transnasional. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat memperkuat kerjasama keamanan dan pertahanan untuk menjaga stabilitas kawasan. Prabowo menilai kerjasama pertahanan Indonesia dan Thailand perlu terus ditingkatkan, diantaranya melalui peningkatan latihan bersama serta pertukaran perwira dalam program pendidikan dan pelatihan militer. Di bidang industri pertahanan, Thailand juga menyatakan kesiapan memperluas kerjasama dengan Indonesia. Perdana Menteri Anutin menyebut, Thailand siap memasok 36 kendaraan lapis baja amfibi beroda atau UAV untuk Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Kerjasama pertahanan juga akan diperluas melalui partisipasi Indonesia dalam pameran pertahanan dan keamanan di Thailand, yang akan digelar pada November tahun depan. Selain pertahanan, kedua pemimpin membahas pemberantasan kejahatan transnasional termasuk online scam. Prabowo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Thailand atas kerjasama dalam memfasilitasi pemulangan WNI korban online scam. Jumlah WNI yang telah difasilitasi pemulangannya mendekati 1.000 orang. Untuk memutus rantai kejahatan lintas negara, Indonesia dan Thailand sepakat memperkuat pertukaran informasi dan intelijen, investigasi bersama, serta pelacakan aliran keuangan. Kedua negara juga mendorong penguatan Transnational Referral Mechanism atau TRM. Mekanisme ini ditujukan untuk mempercepat perlindungan, identifikasi, dan pemulangan korban kejahatan transnasional secara aman dan bermartabat. Thailand juga mendorong penguatan kerjasama di dalam ASEAN untuk memberantas online scam, perdagangan orang hingga perdagangan narkotika. Di tengah meningkat ketidakpastian global, semakin kompleksnya tantangan keamanan non-tradisional, Indonesia dan Thailand harus terus memainkan peran kepemimpinan dalam memperkuat ketahanan dan relevansi ASEAN. Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi. Terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand. Pertemuan Prabowo dan Anutin menegaskan komitmen Indonesia dan Thailand untuk memperkuat kemitraan strategis. Kerjasama pertahanan, industri alutsista, hingga pemberantasan kejahatan transnasional diharapkan semakin memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur gerak cepat menangani korban insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut bahwa pihaknya akan menanggung biaya pengobatan para korban. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meninjau langsung perkembangan penanganan korban musibah terbakarnya KM Mutiara Sentosa II di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam kunjungan tersebut, Kofifa memastikan pemerintah hadir untuk menjamin seluruh kebutuhan medis hingga penanganan korban meninggal dunia. Kofifa berkoordinasi langsung dengan tim SAR gabungan serta jajaran terkait guna memastikan penanganan medis para korban selamat berjalan maksimal. Tak hanya menanggung biaya perawatan medis, Pemprov Jatim juga menyiapkan santunan bagi keluarga korban yang meninggal dunia. Kofifa menambahkan bahwa pihaknya bersama instansi terkait akan terus memantau perkembangan di lapangan secara berkala. Kita sinergi ya dari semua lini dalam proses penanganan ini. Sekarang ini yang membutuhkan rawat inap ada di rumah sakit PHC. Tapi seandainya ada yang harus dirujuk ke rumah sakitnya Pemprov, maka semua akan ditanggung biayanya oleh Pemprov. Nah, sementara kita menunggu mudah-mudahan semua dalam keadaan baik. 57 orang lagi yang on the way ke sini. Dan dalam konfirmasi per saat ini ada 5 orang yang meninggal dunia. Kita menyampaikan duka cita yang mendalam
Mudah-mudahan mereka semua dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Diketahui dari total 236 orang yang terdata, sebanyak 231 korban dinyatakan selamat dan 5 orang meninggal dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasca insiden KMP Mutiara Sentosa II, pemerintah memperkuat koordinasi penanganan korban dan proses evakuasi. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi saat meninjau langsung posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung posko terpadu penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa II di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses penyelamatan dan penanganan korban berjalan optimal, sekaligus mengkoordinasikan langkah lanjutan bersama seluruh pihak terkait. Dudi juga mengapresiasi respon cepat pemerintah daerah di Madura, serta seluruh unsur yang terlibat dalam operasi penyelamatan korban KMP Mutiara Sentosa II. Peninjauan dilanjutkan ke Terminal Gapura Surya Nusantara saat KM Meratus Pematang Siantar bersandar dengan membawa penumpang KMP Mutiara Sentosa II yang berhasil dievakuasi. Di lokasi, Menteri Perhubungan bertemu langsung dengan para korban dan menyampaikan belasungkawa atas musibah yang terjadi. Saat ini Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan posko terpadu di Terminal Gapura Surya Nusantara sebagai pusat layanan bagi korban dan keluarga sekaligus menjadi pusat koordinasi penanganan. Menteri Perhubungan menegaskan pemerintah akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab kebakaran serta melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris mendorong putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anggaran program makan bergizi gratis diterapkan pada penyusunan APBN tahun anggaran 2027. Pemirsa, menurutnya putusan MK telah memberikan tafsir yang jelas dalam putusannya hingga pemerintah perlu segera menerapkan perintah Mahkamah. Tafsir dari Mahkamah Konstitusi adalah anggaran MBG yang dimasukkan dalam klaster pendidikan itu inkonstitusional. Sehingga kalau kita mau taat konstitusi, kita tidak mau melanggar konstitusi, maka putusan MK harus segera diterapkan, yaitu dianggarkan di tahun 2027. Mahkamah Konstitusi resmi memutuskan bahwa anggaran program makan bergizi gratis harus dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Charles Honoris, mendorong Mahkamah Konstitusi agar keputusan tersebut dapat diterapkan dalam penyusunan APBN 2027. Charles menilai putusan MK telah memberikan tafsir yang jelas dalam putusannya, sehingga pemerintah perlu segera menerapkan perintah Mahkamah. Selain itu juga putusan MK menjadi momentum bagi Badan Gizi Nasional dalam melakukan tata ulang kelola, mulai dari evaluasi penerima manfaat hingga pengelola dapur. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi begitu dibacakan sebetulnya sudah langsung berlaku, sehingga bisa dijalankan kapan saja. Namun memang Mahkamah Konstitusi memberikan batas waktu sampai 2028. Nah, menurut saya sebagai warga negara yang baik, sebagai pemerintah, sebagai pengelola negara yang baik, tentu harus taat konstitusi, ya. Karena tafsirnya kan sudah jelas. Tafsir dari Mahkamah Konstitusi adalah anggaran MBG yang dimasukkan dalam klaster pendidikan itu inkonstitusional. Sehingga kalau kita mau taat konstitusi, kita tidak mau melanggar konstitusi, maka putusan MK harus segera diterapkan, yaitu dianggarkan di tahun 2027. Bahkan kalau perlu dibuat APBN perubahan di tahun 2026. Ya, tetapi artinya apa? Artinya, kembali lagi, ini terserah pemerintah, tergantung pemerintah. Kalau pemerintah ingin taat konstitusi, tidak mau melanggar konstitusi, maka penerapan dari putusan MK harus dilakukan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari juru bicara Partai Gerindra, Batra Banong, mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati putusan MK mengenai pemisahan anggaran makan bergizi gratis dan anggaran pendidikan. Batra mengatakan Partai Gerindra akan mengkaji putusan tersebut dikarenakan berkaitan dengan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Partai Gerindra akan melakukan kajian-kajian mengenai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan anggaran makan bergizi gratis dengan anggaran pendidikan.
Kajian tersebut dilakukan mengingat berkaitan dengan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Kendati demikian, Partai Gerindra menghormati serta menghargai putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Ya, kami sih melihatnya ya bahwa tentu kita menghormati, menghargai apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Namun kami dari Partai Gerindra akan melakukan kajian-kajian lagi yang lebih komprehensif, yang mendalam terkait soal pemisahan anggaran atau dikeluarkan dari anggaran pendidikan berkaitan dengan MBK ini, dan tentu kan nanti kita bersama pemerintah akan melakukan kajian-kajian lebih lanjut lagi. Iya, tentu kita nanti akan melakukan kajian-kajian ya terkait dengan putusan MK itu ya. Mungkin kita akan mengkaji lebih dalam lagi karena kan ini berkaitan soal APBN kita ya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau Kampung Nelayan Modern Samber Bijeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Pemirsa, kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung potensi sektor perikanan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Mendagri menegaskan rendahnya harga jual hasil tangkap menunjukkan pentingnya pengembangan industri hilir di daerah. Menurutnya, pembangunan pabrik pengalengan ikan, pabrik tepung ikan, maupun fasilitas pengolahan lainnya akan memberikan nilai tambah bagi hasil tangkapan nelayan. Dengan adanya industri pengolahan, ikan tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, melainkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan nelayan, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir Papua. Kita berharap Pak Menteri mengeluarkan izin, jangan izin tangkap aja, harus diikuti dengan izin pengelolaan. Buka pabrik pengalengan atau apa di sini supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Keinginannya Pak Menteri KKP Pak Prabowo minimal 30 juta. Jadi daya tangkapnya lebih banyak lagi. Kita perlu pabrik hilirisasi di sini, pengalengan atau tepung ikan. Harganya mahal. Kayak tadi kita lihat, berapa kilo? 15-18 ribu. Kasihan. Pemerintah berharap pengembangan industri pengolahan ikan di Kampung Nelayan Modern Samber Bijeri dapat menjadi pendorong peningkatan nilai tambah sektor perikanan, sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan dan perekonomian daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, BPS catat kunjungan wisata mancanegara pada Juni 2026 mencapai 1,38 juta. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Di mana pemirsa, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus jaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sinergi yang kuat dengan Bank Indonesia. Pemirsa, langkah-langkah tersebut jadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan pelaku usaha, para investor dan masyarakat terhadap perekonomian nasional. Menurut Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan RI Muhammad Kodari dalam keterangan persnya, pada 3 Agustus 2026, pemerintah terus mencermati perkembangan perekonomian dunia, ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, serta ketidakpastian arah kebijakan ekonomi global. Hal ini dilakukan agar berbagai resiko dapat diantisipasi sejak dini, sekaligus memastikan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga. Pemerintah meyakini bahwa menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan. Namun upaya tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian. Diperlukan sinergi erat dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter agar kebijakan fiskal dan moneter dapat saling memperkuat satu sama lain dalam menghadapi dinamika global. Dalam menjalankan mandatnya, Bank Indonesia terus memperkuat stabilitas ekonomi melalui bauran kebijakan yang terukur. Pada rapat Dewan Gubernur bulan Juli 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI rate sebesar 5,75% sebagai bagian dari bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memastikan inflasi tetap terkendali
dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Artinya batas atas target inflasi sebesar 3,5% dan batas bawah sebesar 1,5%. Selain itu, Bank Indonesia juga memperluas kebijakan insentif untuk memperkuat aliran masuk investasi portofolio asing, menjaga kecukupan likuiditas, serta terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental ekonomi. Lebih lanjut, Kodari menyampaikan bahwa langkah-langkah tersebut jadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan pelaku usaha, para investor, dan masyarakat terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat berbagai sumber pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui penguatan UMKM. Di sisi lain, transformasi digital juga terus dipercepat melalui perluasan transaksi ekonomi dan keuangan digital. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menargetkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi perayaan yang lebih dekat dengan rakyat. Melalui berbagai kegiatan partisipatif dan inklusif, pemerintah berharap semangat kemerdekaan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di berbagai daerah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan, pemerintah ingin pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata, sekaligus menjadikan perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini lebih berkesan dan dekat di hati rakyat. HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang menjadi ajakan bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong dan melanjutkan pembangunan nasional. Rangkaian bulan kemerdekaan telah dimulai dengan zikir dan doa kebangsaan pada 1 Agustus. Selanjutnya akan dilaksanakan berbagai agenda kenegaraan, termasuk penganugerahan tanda jasa, pidato kenegaraan Presiden pada 14 Agustus, serta ziarah nasional dan renungan suci pada 15 Agustus. Puncak peringatan akan berlangsung pada 17 Agustus dengan upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Presiden Prabowo Subianto akan bertindak sebagai inspektur upacara dengan sekitar 8.100 masyarakat diundang untuk mengikuti upacara secara langsung. Bulan kemerdekaan diawali dengan kegiatan zikir dan doa kebangsaan pada 1 Agustus di Monumen Nasional Jakarta. Ini adalah momentum bersyukur dan sebagai simbol persatuan. Kegiatan ini dihadiri sekitar 100.000 peserta. Selama sebulan penuh, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan diisi antara lain dengan kegiatan penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan. Pada 14 Agustus, insya Allah akan ada pidato kenegaraan dan pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2027 dan nota keuangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Menjelang hari H kemerdekaan akan ada ziarah nasional, apel kehormatan dan renungan suci pada 15 Agustus. Ini adalah bentuk penghormatan negara kepada pejuang kemerdekaan dan pahlawan Indonesia. Dan pada acara puncak yakni 17 Agustus dilaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Presiden Prabowo sendiri akan bertindak sebagai inspektur upacara. Masyarakat juga akan diundang dengan peserta sekitar 8.100 peserta. Selain upacara kenegaraan, pemerintah juga akan menggelar pesta rakyat di kawasan Monumen Nasional dan Bundaran Hotel Indonesia. Acara ini akan diisi dengan panggung hiburan, lomba tradisional, pertunjukan seni, serta membagi ratusan ribu porsi makanan gratis. Seluruh rangkaian peringatan akan ditutup dengan penyelenggaraan berdekaran yang dapat diikuti masyarakat secara gratis. Pemerintah berharap kegiatan ini mampu memperkuat semangat gotong royong, mendorong kreativitas generasi muda, dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif sepanjang tahun 2026. BPS mencatat jumlah kunjungan Wisman mencapai 1,3 juta pada Juni 2026. Sektor pariwisata Indonesia kembali menunjukkan pergerakan positif dengan meningkatnya arus kedatangan wisatawan asing pada pertengahan 2026. BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,3 juta kunjungan sepanjang Juni 2026.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan, angka tersebut naik 0,32% dibandingkan Mei 2026, meski secara tahunan mengalami penurunan 2,15%. Dari total kunjungan, sebanyak 1,2 wisatawan masuk melalui pintu utama dan 175.696 melalui pintu perbatasan. Wisatawan mancanegara atau biasa kita sebut dengan Wisman. Teman-teman media dan Bapak Ibu semuanya, pada Juni tahun 2026, kunjungan Wisman melalui pintu masuk utama sebanyak 1.210.879 kunjungan. Sementara untuk Wisman yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 175.696 kunjungan. Dengan demikian, pada bulan Juni tahun 2026 secara total dengan demikian kalau kita lihat secara total jumlah kunjungan Wisman sebanyak 1,39 juta atau naik 0,32% secara bulanannya. Sedangkan secara tahunannya justru mengalami penurunan sebesar 2,15%. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 18,66%, Singapura 12,25% dan Australia 12,08%. Secara bulanan atau mantuman terjadi peningkatan kunjungan Wisman pemegang paspor Singapura dan Australia. Sementara secara mantuman untuk Wisman pemegang paspor Malaysia justru mengalami penurunan. Yang berikutnya secara tahunan atau year on year terjadi peningkatan kunjungan Wisman pemegang paspor Malaysia dan Australia. Secara kumulatif, kunjungan wisatawan mancanegara periode Januari hingga Juni 2026 mencapai 7,45 juta kunjungan atau meningkat 5,71% dibandingkan tahun sebelumnya. BPS mencatat angka tersebut jadi capaian tertinggi sejak pandemi COVID-19 dengan Bandara Ngurah Rai Bali sebagai pintu masuk terbanyak mencapai 604.962 kunjungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari petani yang mencatat kabar positif dengan meningkatnya nilai tukar petani pada Juli 2026. Angka NTP yang mencapai 127,84 menjadi indikator membaiknya kesejahteraan dan daya beli petani. Kesejahteraan petani menunjukkan tren positif seiring meningkatnya nilai tukar petani nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, NTP Juli 2026 tercatat mencapai 127,84 atau naik 0,15% dibandingkan bulan sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya menyampaikan, kenaikan ini terjadi karena penurunan indeks harga yang dibayar petani lebih besar dibandingkan penurunan indeks harga yang diterima, sehingga kemampuan tukar hasil pertanian terhadap kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi mengalami perbaikan. Peningkatan NTP juga didorong oleh membaiknya subsektor tanaman perkebunan rakyat yang naik 1,67% dan tanaman pangan sebesar 1,32%. Capaian ini jadi sinyal positif bagi penguatan sektor pertanian, didukung berbagai program peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Nilai tukar petani atau NTP pada Juli tahun 2026 tercatat sebesar 127,84 atau naik 0,15% dibandingkan dengan Juni tahun 2026. Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima oleh petani ini turun 0,1%. Nah, sedangkan indeks harga yang dibayar oleh petani turunnya lebih dalam, yaitu 0,25%. Silakan teman-teman media bisa dilihat di tabel yang ada di layar. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima oleh petani, terutama cabai rawit, bawang merah, tomat, dan juga cabai merah. Subsektor
mengalami penurunan NTP terdalam pada hortikultura. Subsektor hortikultura mengalami penurunan NTP sebesar 8,49%. Selain itu, penguatan harga padi, palawija, kakao, dan kelapa sawit turut menopang kenaikan NTP. Secara kumulatif, NTP Januari hingga Juli 2026 mencapai 126,13 atau naik 2,98% dibanding periode yang sama tahun lalu, dengan 26 dari 38 provinsi mencatat peningkatan yang menunjukkan sektor pertanian semakin kuat dan produktif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perjalanan menuju Medan yang selama ini identik dengan berjam-jam di jalan atau harus mampir ke provinsi lain sebelum kembali ke Sumatera Utara kini mulai berubah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meresmikan penerbangan perdana Wings Air rute Bandara Internasional Kuala Namu menuju Bandara Jenderal Besar A.H. Nasution, Kabupaten Mandailing, Natal. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meresmikan penerbangan perdana Wings Air rute Bandara Internasional Kuala Namu menuju Bandara Jenderal Besar A.H. Nasution di Kabupaten Mandailing, Natal. Peresmian penerbangan perdana berlangsung di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, yang dihadiri jajaran Direksi Lion Group, Manajemen PT Angkasa Pura Aviasi, anggota DPR RI, anggota DPRD Sumut, pimpinan daerah, serta instansi aviasi terkait. Bobi Nasution mengatakan pembukaan rute penerbangan baru tersebut bukan sekedar agenda seremonial, melainkan langkah strategis untuk memangkas waktu tempuh dan mempermudah aksesibilitas masyarakat, baik dari Medan dan sekitarnya maupun dari Mandailing, Natal. Menurutnya, hadirnya konektivitas udara baru ini akan memberikan dampak positif terhadap penguatan ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan daerah di Sumatera Utara. Saya mengapresiasi kepada Lion Group sudah menjadi maskapai pertama nih yang membuka rute Kuala Namu dan A.H. Nasution. Ini bukan hanya sekedar penerbangan pertama, tapi ini juga membuka akses yang lebih dekat, yang lebih cepat bagaimana masyarakat yang ada di Sumatera Utara, khususnya yang ada di Kota Medan dan sekitarnya, dan juga Mandailing, Natal, ini bisa lebih dekat secara waktu dan jarak melalui ada penerbangan Lion Group ini, karena selama ini kita tahu kalau masyarakat Sumatera Utara, Mandailing, Natal mau pulang ke kampungnya, kalau mau terbang naik pesawat harus keluar dulu dari Sumatera Utara. Kami percaya pembukaan rute penerbangan oleh Lion Group ini bisa membantu perekonomian Sumatera Utara, khususnya Kota Medan dan sekitarnya, dan juga Mandailing, Natal dan sekitarnya, yang kedepannya tentunya ini akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di dalamnya juga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Polri mengerahkan puluhan personel SAR Brimob untuk mengevakuasi warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Kota Padang, Sumatera Barat. Upaya penyelamatan dilakukan sejak Senin siang dengan mengutamakan keselamatan masyarakat yang terdampak banjir akibat curah hujan tinggi. Personil SAR Brimob Polda Sumatera Barat terus melaksanakan evakuasi warga di sejumlah titik terdampak banjir di Kota Padang. Sebanyak 71 personil diterjunkan dan dibagi ke dalam 5 tim untuk menjangkau wilayah-wilayah yang masih tergenang air. Operasi kemanusiaan ini dilaksanakan berdasarkan rencana kontingensi aman Nusa 2 tahun 2026 dengan sasaran evakuasi di kawasan Kuranji, Air Pacah, Tunggul Hitam, dan Sungai Sapi. Dalam mendukung proses evakuasi, Brimob Polda Sumbar mengerahkan berbagai peralatan SAR seperti perahu karet, mesin tempel, pelampung, tali kram mantel, alat komunikasi, hingga kendaraan operasional. Adapun proses evakuasi dan pendataan korban serta pengungsi dilakukan secara bersamaan agar bantuan dapat segera disalurkan secara tepat sasaran. Polri juga terus berkoordinasi dengan BPBD, Basarnas, TNI, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan penanganan banjir berjalan secara cepat dan efektif. Polri turut menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih dapat terjadi di sejumlah wilayah. Warga juga diminta mengikuti arahan dan segera melaporkan ke petugas apabila terdapat masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Rampungnya pembangunan jembatan perintis Garuda di Kecamatan Linge, Aceh Tengah disambut penuh sukacita oleh masyarakat.
Pemirsa, para siswa Sekolah Dasar Negeri 10 Linge menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan TNI atas hadirnya jembatan yang membuka akses bagi wilayah pedalaman. Di pedalaman Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, kehadiran jembatan Perintis Garuda membawa kebahagiaan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Para siswa SD Negeri 10 Linge menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan TNI atas pembangunan jembatan yang kini memudahkan aktivitas mereka sehari-hari. Jembatan yang menghubungkan Kampung Reje Payung dengan wilayah sekitarnya tersebut menjadi akses penting bagi warga untuk bersekolah, bekerja, maupun mendapatkan layanan dasar. Sebelum jembatan terbangun, masyarakat harus menghadapi keterbatasan akses yang kerap menghambat mobilitas dan aktivitas harian. Kini kehadiran jembatan Perintis Garuda memberikan rasa aman dan nyaman, sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah di Kecamatan Linge, Aceh Tengah. Bagi para pelajar, jembatan ini bukan hanya sarana penghubung, tetapi juga menjadi simbol harapan dan semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ucapan terima kasih dari para guru dan siswa menjadi bukti nyata bahwa pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat mampu memberikan manfaat langsung dan dirasakan hingga ke pelosok negeri. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Bapak TNI yang telah membangun jembatan untuk Reje Payung, Pak. Terima kasih banyak, berkat Bapak, anak-anak kami bisa kembali sekolah dengan aman. Dirgahayu Indonesiaku, jaya! Jaya! Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, beragam informasi dari mancanegara, salah satunya Maroko, soroti penyebab gelombang migran ke Ceuta akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Penyapa Indonesia Malam Sinpo TV. Pemirsa, penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Razai, mengancam akan menyerang setiap pasukan atau kapal militer Amerika Serikat yang memasuki Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington, serta rencana dimulainya kembali perundingan kedua negara. Dalam wawancara yang ditayangkan televisi nasional Iran, Mohsen Razai menegaskan Teheran tidak akan mengizinkan Amerika Serikat menguasai Selat Hormuz maupun sumber daya energi Iran. Menurutnya, jika Amerika mengerahkan kapal induk atau pasukan ke kawasan tersebut, Iran akan melancarkan serangan. Razai juga mengklaim sejumlah kapal dagang memutuskan berbalik arah setelah menerima peringatan dari Iran, sementara beberapa kapal lain disebut mengalami kerusakan sebelum akhirnya mundur. Meski demikian, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Di sisi lain, Iran menyatakan tengah bernegosiasi dengan Oman untuk membuka jalur sementara bagi kapal-kapal komersial agar dapat kembali melintasi Selat Hormuz. Razai juga menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim telah membatalkan serangan besar terhadap Iran demi memberi kesempatan bagi negosiasi. Menurut Razai, rencana tersebut tidak pernah terwujud dan hanya merupakan klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan migran masih terdampar di enklave Spanyol Ceuta setelah lonjakan kedatangan dari Maroko membuat fasilitas penampungan dan layanan darurat kewalahan. Di antaranya mereka terdapat pencari suaka asal Gaza yang berharap mendapatkan perlindungan di Eropa. Harapan mendapatkan kehidupan yang lebih aman membawa ribuan migran ke Ceuta. Namun lonjakan kedatangan membuat fasilitas penampungan tidak mampu menampung seluruh pendatang. Di antara mereka terdapat pencari suaka asal Gaza yang mengaku melarikan diri dari konflik dan krisis kemanusiaan di Palestina. Mereka mengatakan menghabiskan 4,5 bulan di Maroko sebelum berhasil mencapai Ceuta dengan berenang selama 7 jam. Mereka juga mengaku kondisi di Ceuta sangat memprihatinkan. Menurutnya,
ribuan migran yang terdampar belum mendapatkan akses memadai terhadap makanan, air bersih, maupun layanan kesehatan. Pencari suaka menyatakan konflik berkepanjangan dan memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza memaksanya mencari perlindungan di Eropa. Mereka berharap dapat membangun masa depan yang lebih baik sekaligus membantu keluarganya di Gaza. Otoritas Spanyol memperkirakan sekitar 60.000 migran memasuki Ceuta dalam gelombang migrasi terbesar yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Lonjakan ini membebani fasilitas penampungan, layanan darurat, dan aparat keamanan. Pejabat Spanyol menyebut tercatat 72 orang tewas dalam krisis ini. Sebagian besar korban dilaporkan tenggelam saat mencoba menyeberangi laut, sementara yang lain meninggal akibat berdesakan di perbatasan. Untuk mengendalikan situasi, pemerintah Spanyol mengerahkan militer guna memperkuat pengamanan, sekaligus melanjutkan proses penanganan migran dan permohonan suaka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi di sebuah kapal kargo berbendera Turki dilaporkan rusak setelah diduga menjadi sasaran serangan drone di perairan Laut Hitam saat berlayar menuju pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Sejumlah awak kapal mengalami luka-luka dengan 3 orang dilaporkan dalam kondisi kritis. Rekaman video dari atas kapal memperlihatkan api melalap sebagian kapal disertai kepulan asap tebal, sementara para awak berupaya memadamkan kebakaran dengan peralatan yang tersedia. Rekaman lain juga menunjukkan beberapa pelaut mengalami luka-luka dan mendapatkan penanganan medis setelah insiden tersebut. Menurut Kapten Kapal Yeltsin Sahin, serangan terjadi sekitar pukul 4:30 sore waktu setempat saat kapal mendekati Novorossiysk. Ia mengatakan beberapa drone menghantam kapal dan menyebabkan sejumlah awak terluka akibat serpihan ledakan. Direktorat Jenderal Kemaritiman Turki menyatakan kapal Roro Nadezhda diserang sekitar 20 mil laut atau 37 km dari Novorossiysk. Seluruh 12 awak kapal berhasil dievakuasi, namun 3 pelaut dilaporkan dalam kondisi kritis. Insiden ini terjadi di tengah berlanjutnya operasi drone Ukraina yang menargetkan infrastruktur militer dan logistik di pesisir Laut Hitam Rusia. Novorossiysk sendiri merupakan salah satu pelabuhan terbesar Rusia yang berulang kali menjadi sasaran serangan sejak konflik Rusia dan Ukraina dimulai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Armada Pasifik, Rusia menggelar latihan militer berskala besar di kawasan Timur Jauh dengan melibatkan puluhan kapal perang, pesawat, dan ribuan personil. Pemirsa, pihak Armada Pasifik menyatakan kegiatan ini menjadi bagian atau program latihan operasional dan kesiapsiagaan tempur terbesar mereka sepanjang tahun 2026. Rekaman memperlihatkan kapal penjelajah rudal Varyak meninggalkan pelabuhan Vladivostok menuju area latihan di Laut Jepang, Laut Okhotsk, dan Samudra Pasifik. Latihan juga melibatkan pengerahan sistem rudal pantai Bal dan Bastion sebagai bagian dari skenario pertahanan garis depan Rusia di kawasan Timur Jauh. Menurut Armada Pasifik, sekitar 60 kapal permukaan, kapal selam, dan kapal pendukung termasuk 30 pesawat, helikopter, serta sistem penerbangan nirawak Angkatan Laut diterjunkan dalam latihan tersebut. Sementara itu ada lebih dari 13.000 personel militer ikut berpartisipasi dalam latihan yang dijadwalkan berlangsung selama beberapa pekan. Pihak Armada Pasifik menyatakan kegiatan ini menjadi program latihan operasional dan kesiapsiagaan tempur terbesar mereka sepanjang tahun 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari pemerintah Maroko yang menyatakan gelombang besar penyeberangan migran ke enklave Ceuta dan Melilla dipicu oleh aksi sindikat penyelundup manusia. Berbagai faktor saling berkaitan hingga mendorong puluhan ribu orang mencoba menyeberang ke wilayah Spanyol di Afrika Utara. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Maroko, Rashid Al-Kafli, menegaskan peristiwa tersebut bukan terjadi secara spontan. Menurutnya berbagai faktor saling berkaitan hingga mendorong puluhan ribu orang mencoba menyeberang ke wilayah Spanyol di Afrika Utara. Pemerintah Maroko menilai putusan pengadilan Spanyol yang membatasi pemulangan langsung migran yang dicegat di laut telah ditafsirkan secara keliru. Informasi yang beredar membuat sebagian orang percaya menyeberang dengan berenang dapat menghindari proses pemulangan. Otoritas Maroko mencatat sekitar 40.000 orang bergerak menuju Ceuta dan lebih dari 1.000 orang menuju Melilla. Pemerintah menyebut seluruh migran yang berhasil mencapai Melilla telah dikembalikan. Terkait korban jiwa, Maroko melaporkan 11 orang meninggal dunia, terdiri dari 10 orang yang tenggelam dan 1 orang yang terjatuh dari tebing berbatu.
Di sisi lain, otoritas Spanyol menyatakan sedikitnya 72 orang tewas dalam insiden tersebut. Hingga kini pemerintah Maroko dan Spanyol masih berkoordinasi untuk memverifikasi jumlah korban serta mengidentifikasi para korban yang meninggal. Sementara itu, Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan darurat untuk membahas krisis migran di Ceuta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Demonstran menggelar aksi unjuk rasa di depan misi diplomatik Maroko di Madrid, Spanyol. Pemirsa, mereka memprotes gelombang migrasi besar ke wilayah Ceuta yang dinilai memperburuk krisis keamanan dan membebani layanan publik. Pengunjuk rasa berkumpul di depan gedung diplomatik Maroko sambil meneriakkan yel-yel, menyalakan suar, dan mengibarkan bendera Spanyol serta salib bergande. Aparat kepolisian dikerahkan dalam jumlah besar untuk menjaga keamanan dan mencegah terjadinya kerusuhan. Para demonstrasi menuduh Maroko menggunakan arus migrasi sebagai tekanan politik terhadap Spanyol. Mereka mendesak pemerintah memperketat pengawasan perbatasan dan sebagian spanduk yang dibawa menyebut situasi di Ceuta sebagai sebuah invasi. Aksi ini diselenggarakan oleh sejumlah kelompok sayap kanan termasuk SALF, Nukleo Nasional, dan Falange. Polisi menyebut brigade di sekitar gedung diplomatik untuk memastikan demonstrasi berlangsung tertib. Menurut otoritas Spanyol, sekitar 60.000 migran memasuki Ceuta dalam gelombang migrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Insiden tersebut menyebabkan setidaknya 72 orang meninggal dunia, termasuk akibat tenggelam dan berdesak-desakan. Pemerintah Spanyol kemudian mengerahkan militer untuk membantu mengamankan wilayah perbatasan. Sementara sebagian besar migran dilaporkan telah kembali ke Maroko secara sukarela. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi di ibu kota Hongaria. Budapest memadamkan lampu hias di berbagai gedung publik dan landmark ikonik setelah pembangkit listrik tenaga nuklir Paks ditutup untuk pertama kalinya sejak beroperasi 44 tahun lalu. Penutupan ini pemirsa dipicu turunnya permukaan air Sungai Danube ke titik terendah dalam sejarah yang mengganggu sistem pendinginan reaktor. Suasana malam di Budapest terlihat lebih gelap dari biasanya setelah pemerintah memangkas penggunaan listrik untuk penerangan yang tidak mendesak. Pembangkit listrik tenaga nuklir Paks yang biasanya memasok hampir setengah kebutuhan listrik Hongaria terpaksa dinonaktifkan karena kurangnya pasokan air untuk mendinginkan 4 reaktornya. Hozzá az energiához, semmihez nem értek, csak az biztos, hogy az Orbán kormány 16 éven keresztül a világon mindent megoldott. A vörös iszaptól kezdve a Covid, mindent, ami csak létezett, árvíz, ne tessék már belebeszélni, jó? Árvizet, mindent megoldotta az Orbán Viktor. Vissza kellene rakni őtet oda, és mindent megoldana. A Péterke meg mindenkit levág. Menyusul penutupan pembangkit, perdebatan politik menguat di tengah masyarakat. Sebagian warga menyalahkan pemerintah saat ini, sementara yang lain menilai Hungaria masih membutuhkan pasokan energi dari Rusia untuk menjaga ketahanan energi nasional. Pemerintah memperingatkan gangguan pasokan listrik dapat berlangsung selama beberapa minggu di tengah gelombang panas dengan suhu yang diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius. Masyarakat dan dunia usaha diimbau mengurangi penggunaan listrik pada jam-jam puncak untuk menjaga stabilitas jaringan listrik. Selain itu, pembatasan penggunaan air juga diberlakukan di lebih dari 100 kota dan desa, menyusul kekeringan berkepanjangan yang menyebabkan permukaan air sungai Danube turun ke level terendah yang pernah tercatat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran hutan Whitemouth 2 terus meluas di negara bagian utara Amerika Serikat. Kepulan asap tebal menyelimuti langit memaksa otoritas menerbitkan perintah evakuasi wajib bagi warga di sejumlah wilayah. Rekaman udara memperlihatkan api menjalar cepat di tengah vegetasi kering sementara gumpalan asap hitam membumbung tinggi dan menutup langit di atas kawasan Utah Tengah. Kebakaran telah melahap lebih dari 36.000 akre atau sekitar 14.500 hektar lahan yang dipicu oleh suhu panas, kondisi kering, dan angin yang terus berubah arah. Ratusan petugas pemadam dibantu pesawat, pembom air, dan alat berat terus memperkuat garis pengendalian untuk mencegah api menjangkau pemukiman warga. Kebakaran memaksa evakuasi di sejumlah wilayah Millard County, termasuk sekitar 25 rumah di Kanosh Meadow dan kawasan reservasi Kanosh Bend. Suku Paiute Indian Tribe of Utah
menetapkan status darurat pada hari Minggu waktu setempat, sebelum otoritas memperluas perintah evakuasi wajib ke sebagian wilayah Fillmore karena api terus bergerak ke arah utara. Pihak berwenang menyatakan kebakaran dipicu sambaran petir pada 27 Juli, kemudian berkembang pesat akibat kondisi cuaca ekstrim. Kebakaran ini jadi salah satu dari sejumlah kebakaran hutan besar yang masih melanda Utah di tengah gelombang panas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari sepasang paus sikat selatan yang terdiri dari induk dan anaknya berhasil terekam dengan menggunakan drone di perairan Chile Utara. Penampakan langka itu memberikan gambaran tentang kehidupan satwa yang terancam punah tersebut di habitat alaminya. Rekaman drone memperlihatkan induk paus dan anaknya berenang berdampingan di perairan lepas Mejillones, wilayah Antofagasta, Chile. Anak paus terlihat terus berada di sisi induknya saat keduanya bergerak menyusuri area pesisir. Kemunculan induk dan anak paus di Chile bagian utara itu tergolong jarang terjadi. Setiap penampakan menjadi data penting bagi para peneliti untuk memantau kondisi populasi paus sikat selatan di Pasifik Tenggara. Populasi paus sikat selatan yang hidup di perairan Chile dan Peru saat ini berstatus sangat terancam punah. Jumlahnya diperkirakan tersisa kurang dari 50 individu dewasa. Pemerintah Chile menetapkan seluruh jenis cetacea termasuk paus dan lumba-lumba sebagai satwa yang dilindungi. Otoritas perikanan setempat juga mengimbau masyarakat untuk mengamati paus dari garis pantai demi menghindari gangguan terhadap satwa tersebut. Penampakan langka ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan ekosistem laut dan upaya konservasi bagi spesies paus yang populasinya terus menurun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hutan yang terus melanda wilayah Attika Barat Yunani tak hanya mengancam permukiman warga, tetapi juga meninggalkan ratusan hewan peliharaan terperangkap di tengah kepungan api. Pemirsa, lebih dari 100 hewan berhasil diselamatkan oleh relawan dan dokter hewan. Di tengah kepungan api yang terus meluas, relawan berlomba dengan waktu untuk menyelamatkan hewan-hewan yang ditinggalkan pemiliknya saat evakuasi. Kelompok penyelamat hewan Dogs Voice bersama dokter hewan berhasil mengevakuasi lebih dari 110 hewan dari wilayah yang terdampak kebakaran di Attika Barat. Hewan-hewan tersebut dibawa ke stadion yang diubah menjadi pusat perawatan sementara. Di lokasi ini, dokter hewan memberikan perawatan kepada hewan yang mengalami luka, sementara relawan menyiapkan makanan, tempat berteduh, dan menunggu pemilik datang menjemput atau memindahkan mereka ke tempat penampungan. Pendiri Dogs Voice, Elena Dede, mengaku sangat terpukul melihat hutan terbakar dan banyak hewan yang tertinggal tanpa perlindungan. Posko penyelamatan sementara juga dibuka di Filia dan Megara. Relawan terus menyisir kawasan terdampak untuk mencari hewan yang masih terperangkap. Sementara itu, kebakaran hutan di Attika Barat terus mendekati kawasan permukiman di sekitar Megara. Ratusan petugas pemadam kebakaran dibantu pesawat dan helikopter masih berupaya menjinakkan api di sejumlah titik. Angin kencang dan cuaca panas yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir terus menyulitkan proses pemadaman. Media lokal melaporkan lebih dari 10.000 hektar lahan diduga telah hangus terbakar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi terkini. Salah satunya DPR soroti konten kreator rekam SPG tanpa persetujuan. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, kantor imigrasi Sukabumi mendeportasi seorang warga negara Amerika Serikat setelah terbukti melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Warga negara asing tersebut diketahui berada dalam pengaruh minuman beralkohol saat kejadian. Kantor imigrasi Sukabumi mendeportasi seorang warga negara Amerika Serikat berinisial ECC pada 31 Juli 2026 setelah terbukti melanggar ketentuan keimigrasian dan mengganggu ketertiban umum di kota Sukabumi, Jawa Barat. ECC yang masuk ke Indonesia menggunakan izin tinggal kunjungan melalui visa on arrival diamankan menyusul laporan dari Polres Sukabumi Kota.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, warga negara asal Amerika Serikat tersebut diduga membuat keributan dalam pengaruh minuman beralkohol. Bahkan ECC berupaya merusak fasilitas dengan memukul pintu dan pagar sambil memaki warga di sekitar lokasi. Atas pelanggaran tersebut, imigrasi menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Pendeportasian dilaksanakan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan tujuan akhir Los Angeles, Amerika Serikat. Imigrasi menegaskan akan terus menindak tegas setiap warga negara asing yang melanggar hukum maupun mengganggu tertiban umum selama berada di wilayah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah hampir 1 bulan hilang saat melaut, seorang nelayan asal Pulau Batang 2, Kota Ternate akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat. Korban berhasil diselamatkan oleh kapal kargo yang melintas di Samudra Pasifik. Nelayan asal Desa Bido, Kecamatan Pulau Batang 2, Kota Ternate, Esau Sidemo, 57 tahun, yang dilaporkan hilang saat melaut pada 7 Juli 2026, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat. Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate menerima informasi pada Minggu 2 Agustus bahwa korban ditemukan oleh kapal kargo LNG Endeavour berbendera Prancis yang sedang melintas di Samudra Pasifik. Berdasarkan keterangan awak kapal, korban pertama kali terlihat secara visual oleh salah satu kru. Meski perahu kecil yang digunakan tidak terdeteksi radar, kejelian awak kapal membuat korban berhasil ditemukan dan diselamatkan. Korban kemudian dievakuasi ke atas kapal dalam kondisi lemah dan langsung mendapatkan pertolongan pertama serta penanganan medis di rumah sakit kapal. Basarnas melalui Command Center telah meminta pihak kapal berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia maupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai untuk memfasilitasi proses pemulangan korban ke Indonesia. Saat ini Esau Sidemo masih berada di atas kapal LNG Endeavour yang tengah berlayar menuju Yangshan LNG Terminal, Shanghai, Tiongkok. Kondisi kesehatannya terus dipantau oleh tim medis kapal selama perjalanan. Kepala Kantor SAR Ternate menyampaikan apresiasi kepada nahkoda dan seluruh awak kapal LNG Endeavour atas tindakan cepat dalam menyelamatkan dan merawat korban. Basarnas akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait hingga korban berhasil dipulangkan dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga yang sebelumnya dilaporkan hilang di area perkebunan desa Pakowa Bunta, Banggai, Sulawesi Tengah. Pemirsa, korban ditemukan dalam keadaan selamat setelah dilakukan operasi pencarian. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Asda Lamuda, 65 tahun. Warga yang dilaporkan hilang di area perkebunan desa Pakowa Bunta, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Operasi pencarian dimulai sejak Senin pagi dengan diawali briefing untuk memastikan kesiapan personil, peralatan, pembagian tugas, serta penerapan standar keselamatan selama operasi berlangsung. Sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Tengah, korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, berjarak sekitar 1 km dari lokasi yang diduga menjadi titik hilangnya korban. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke Puskesmas Nuhon untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR dan masyarakat yang telah bersinergi dalam proses pencarian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman menyoroti unggahan konten kreator yang merekam salah satu ASOR atau SPG di GIAS 2026 tanpa persetujuan. Habibur Rahman menilai perekaman tanpa izin merupakan tindakan tidak beretika dan melanggar hukum. Cantik kayaknya ya. Iya. I think I pernah lihat itu gimana gitu. Salah satu konten kreator menjadi sorotan publik usai mengunggah video yang menjadikan seorang ASOR atau SPG di GIAS 2026 sebagai objek konten berjudul Cara Mendekati Cewek. Unggahan tersebut menuai protes dikarenakan merekam tanpa persetujuan. Menyoroti hal ini, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan, tindakan merekam seseorang secara diam-diam demi popularitas tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, tindakan itu merupakan tidak beretika dan melanggar hukum. Dirinya juga menilai ruang publik seperti pameran otomotif di GIAS harus menjadi tempat aman bagi seluruh pengunjung maupun pekerja yang menjalankan tugas secara profesional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kasus perekaman SPG di Gias tanpa izin demi konten media sosial, kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti Gias harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, korban dapat menuntut si pelaku perekaman dan penyebar luasan rekaman tanpa izin. Dasarnya antara lain pasal 12 dan pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur larangan memperbanyak atau mengumumkan potret wajah seseorang tanpa izin untuk kepentingan komersial, serta pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik apabila perekaman tersebut memuat bentuk pelecehan atau eksploitasi tampilan tubuh secara elektronik tanpa persetujuan. Selain itu, tentu korban juga bisa menggunakan UU ITE yang mengatur mengenai pelanggaran hak pribadi atau privacy right dan menyerang kehormatan di ruang digital. Saya mendorong pada korban untuk menggunakan haknya membuat laporan resmi ke Polres terdekat, yaitu Polres Tangerang Selatan selaku pihak yang berwajib agar hukum bisa benar-benar ditegakkan. Kami, Komisi 3 DPR RI, akan mengawal kasus ini agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Jakarta, Farizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gerakan Cinta Prabowo akan gelar apel akbar guna menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Gerakan ini untuk menjaga Indonesia adil dan tetap makmur. Gerakan Cinta Prabowo atau GCP siap melakukan konsolidasi bertajuk Rapat Akbar yang siap digelar di Sukabumi pada 9 Agustus 2026, bertempat di DPP Gerakan Cinta Prabowo, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Apel Akbar ini merupakan dalam rangka menyikapi pergerakan politik dan kepentingan asing atau londo ireng yang tidak suka Indonesia maju, adil, dan makmur. Menurut Kurniawan, selaku Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, usaha merampok kekayaan alam Indonesia sudah terjadi sejak lama, dan zaman Presiden Prabowo stop merampok kekayaan alam Indonesia. Indonesia yang memiliki sawit, batubara, nikel, minyak bumi, dan lainnya, namun negara tetangga dan asing yang menikmati lewat tangan-tangan londo ireng. Latar belakang digelarnya Apel Akbar pada tanggal 9 tahun 2026, bulan Agustus ini, adalah jawaban atas banyaknya serangan dari londo-londo ireng kepada Bapak Prabowo Subianto. Ya, jadi kami selalu ada dan setia bersama Prabowo dan kami tidak akan membiarkan Prabowo Subianto berjuang sendiri. Jadi saya ingatkan kembali kepada londo ireng, jangan serang Prabowo karena kami masih selalu ada bersama Prabowo. Ingat itu. Kurniawan juga mengatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya sebagai relawan garis depan dan garda terdepan membela Presiden Prabowo dalam menjaga kedaulatan dan kemajuan NKRI. Acara Apel Akbar sendiri akan digelar pada 9 Agustus 2026 dan dihadiri para elit dan tokoh nasional dengan jumlah massa sebanyak 10.000 orang. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto, memimpin rapat koordinasi operasi modifikasi cuaca di Posko Bandara Cilik Riwut, Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat koordinasi dilaksanakan untuk memperkuat strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayah tersebut. Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB menginstruksikan agar pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dapat dilakukan secara lebih fleksibel, termasuk hingga malam hari apabila terdeteksi potensi awan hujan. Kepala BNPB menegaskan fleksibilitas pelaksanaan operasi modifikasi cuaca menjadi salah satu strategi penting dalam memaksimalkan peluang turunnya hujan di wilayah rawan kebakaran. Dengan demikian, resiko meluasnya titik api diharapkan dapat ditekan secara lebih efektif. Suharyanto juga menekankan pentingnya sinergi antara BNPB, BMKG, TNI, Polri, dan pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Kolaborasi yang kuat diharapkan menjadi solusi preventif jangka panjang untuk melindungi ekosistem lingkungan, serta menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Setiap hari dari BMKG ini memprediksi hari ini bisa nggak dilaksanakan OMC. Bisa tidaknya dilaksanakan OMC itu melihat pertumbuhan awan hujan. Saya udah sampaikan beberapa hal, ya, hujannya mudah-mudahan bisa dijatuhkan di Pulang Pisau dan Palangkaraya, karena titik itulah di Kalteng yang sekarang kebakarannya cukup masif. Tentu saja evaluasi, analisa, kolaborasi, ini semua kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah ini terus bersatu padu ya sampai tingkat operator di lapangan. Operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mengendalikan karhutla, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di Kalimantan Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana lautan jemaah Syiah memenuhi kota suci Karbala, Irak dalam peringatan Arben. Pemirsa, jutaan peziarah dari dalam dan luar negeri berkumpul untuk mengenang wafatnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad sekaligus imam ketiga dalam tradisi Syiah. Arus manusia terus mengalir memenuhi jalan-jalan menuju kota suci Karbala, mengenakan pakaian hitam dan membawa bendera. Para jemaah datang untuk mengikuti peringatan Arben, salah satu ziarah keagamaan terbesar di dunia. Sepanjang rute menuju Karbala, berdiri pos-pos yang menyediakan makanan dan minuman gratis bagi para peziarah. Pengamanan ketat juga diterapkan untuk menjaga kelancaran dan keselamatan jutaan jemaah. Seorang peziarah asal Baghdad, Mikdad Al-Safar, menyatakan peringatan Arben menjadi momen untuk mengenang nilai-nilai yang diajarkan Nabi Muhammad dan keluarganya, termasuk menolak penindasan dan ketidakadilan. Media lokal melaporkan jumlah peziarah dari luar Irak telah melampaui 4 juta orang. Pemerintah Irak menyatakan operasi pengamanan dan pelayanan berjalan lancar dengan melibatkan tentara, kepolisian, serta pasukan Popular Mobilization Force. Arben diperingati pada hari ke-40 setelah Asyura, yang menandai gugurnya Husain bin Ali dalam pertempuran Karbala. Setiap tahun jutaan umat Syiah menempuh perjalanan hingga 80 km dengan berjalan kaki dari kota Najaf menuju Karbala sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Suasana malam di kota Ningbo, Provinsi Zhejiang, Tiongkok berubah menjadi lautan cahaya berkat ribuan lentera berwarna-warni yang menerangi kawasan wisata Tiangong Mador. Festival ini pemirsa menjadi daya tarik wisata yang memikat ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Rekaman video menampilkan beragam instalasi lentera berukuran besar dengan bentuk bunga, hewan hingga ornamen tradisional Tiongkok yang berkilau saat malam hari. Jalur taman dipenuhi pengunjung yang berjalan menikmati pemandangan sambil mengabadikan momen dengan telepon genggam mereka. Cahaya lentera yang memantul di sepanjang kawasan taman menciptakan suasana hangat dan meriah. Beragam dekorasi dengan sentuhan budaya lokal menjadi latar favorit bagi wisatawan untuk berfoto. Festival Lentera ini menjadi bagian dari rangkaian atraksi wisata musim panas di Ningbo. Selain menampilkan keindahan seni lentera, acara ini juga bertujuan mendorong pariwisata lokal dan memperkenalkan budaya tradisional kepada pengunjung. Pihak pengelola Tiangong Manor menyiapkan beragam instalasi bertema yang menyala setiap malam untuk memberikan pengalaman wisata yang berbeda bagi masyarakat dan wisatawan. Festival ini diharapkan mampu menarik lebih banyak pengunjung selama musim libur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Setelah 70 tahun menghilang dari alam liar, Kazakhstan akhirnya melepas liarkan seekor harimau Amur ke kawasan cagar alam Ile-Balkaks. Pemirsa, langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mengembalikan predator besar yang pernah punah dari wilayah tersebut. Momen bersejarah terjadi di cagar alam negara Ile-Balkaks saat seekor harimau Amur betina bernama Umit melangkah keluar dari kandang transportasi dan memasuki habitat barunya di alam liar. Direktur Jenderal Amur Tiger Center, Sergei Aramilev, menyebut pelepas liaran ini sebagai awal era baru dalam upaya pengembalian predator besar yang telah lama hilang dari Kazakhstan. Menurutnya, harimau betina dipilih lebih dahulu karena cenderung lebih cepat menetap dan membentuk wilayah berburu.
Setelah Umit menetap, baru harimau jantan akan dilepas liarkan dengan harapan keduanya dapat membentuk pasangan dan berkembang biak di alam. Untuk memantau pergerakannya, Umit dilengkapi kalung pelacak GPS hibrida yang mengirimkan data lokasi setiap 12 jam. Menteri Ekologi dan Sumber Daya Alam Kazakhstan, Yerlan Nisanbayev, menyatakan persiapan program reintroduksi ini memakan waktu hingga 10 tahun. Pemerintah membentuk kawasan konservasi serta menyiapkan populasi mangsa dengan memindahkan ratusan rusa baktria dan kulan ke wilayah tersebut. Исторический день мы начинаем, на самом деле, именно сегодня уже реализовывать проект реинтродукции туранского тигра. Подготовка шла долгое время, в течение 10 лет мы провели ряд организационных мероприятий, создали особо охраняемую территорию, создали кормовую базу, для чего завезли в эту территорию, особо охраняемую территорию, более 200 моралов тугайных, более 100 куланов. 4 harimau Amur didatangkan dari Rusia pada Mei 2026. 3 ekor lainnya masih menjalani masa adaptasi dan karantina sebelum dijadwalkan dilepas liarkan pada tahap berikutnya. Program ini bertujuan menghidupkan kembali populasi harimau Turan yang dinyatakan punah di Asia Tengah pada pertengahan abad ke-20. Hasil penelitian menunjukkan harimau Amur memiliki hubungan genetik yang sangat dekat dengan harimau Turan, sehingga menjadi dasar ilmiah bagi program reintroduksi tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi berikut ini datang dari ratusan warga dari komunitas adat Andes mendaki Bukit Suci Paciri di Lapas Bolivia untuk menyambut bulan Pachamama atau Ibu Pertiwi. Ritual leluhur ini digelar sebagai ungkapan syukur sekaligus memohon kesehatan, kesejahteraan, dan keberlimpahan rezeki. Bagi warga setempat, memberikan persembahan kepada Ibu Pertiwi merupakan wujud rasa terima kasih sekaligus balas budi atas hasil alam yang mereka terima. Dengan latar pemandangan Danau Titicaca, para warga melakukan doa bersama, membakar dupa, menyalakan api persembahan, serta menaburkan bunga di atas batu suci sebagai bentuk penghormatan kepada Pachamama. Dalam kepercayaan masyarakat Andes, bulan Agustus dianggap sebagai saat Pachamama membuka mulutnya untuk menerima persembahan dan memberikan berkah bagi mereka yang menghormatinya. Porque ese mes es día de la Pachamama y come, esta tierra come. Y para que no le coma, no se enferme sus hijos, su familia, hay que venir a dar la mesa de agradecimiento por nuestras vidas. Tradisi Pachamama telah diwariskan sejak masa peradaban kuno di pegunungan Andes, jauh sebelum datangnya penjajah Eropa. Hingga kini ritual tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat Quechua dan Aymara di Bolivia, serta sejumlah negara Amerika Selatan sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Malam. Saya Selis Regar. Dan saya Dewi Manik pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Sinpo TV untuk update berita terbaru Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.